Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi, berkumpul lagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa dilindungi Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tanggal 30 Oktober ya, baru aja melewati Sumpah Pemuda kemarin. Kita mau membahas terkait dengan materi yang akan dibawakan kelompok 4. Materinya ini terkait dengan ejaan yang disempurnakan ya. Benar? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Ada 9 anggota kelompok yang akan membacakan. Nanti silakan diatur untuk pembagiannya, siapa yang bagian yang moderasiin, yang ngurusin PowerPoint, yang bagian skip PowerPoint siapa, yang nyatet tugas, yang nyatet soal juga nanti silakan siapa, bagiannya dibagi-bagi. Baik, tanpa pikir panjang lagi kita kasih waktu dan tempatnya untuk kelompok 4 mempresentasikan materinya. Silakan Mas Al-Ghifari dan teman-teman, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, Pak. Baik, akan saya mulai ya, Pak. Silakan Mbak Anaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Saiful Nasar telah mengizinkan kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan yaitu ada Al-Ghifari, Gilang Wahyu Wicaksono, Sri Sekarningsih, Bapak Wahyu Sugiyarto, Kak Endang Suciati, Sipa Salsabila, Imrotu Napia, dan saya sendiri, Anaya Oktaviani, dan Naurah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Maaf, lanjut. Pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan tulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Tingkatannya EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Di sini ada pedoman ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Dan ada juga huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf
A, E, I, O, dan U. Huruf vokal A, misalnya posisi awal yaitu api, padi, huruf posisi tengahnya yaitu padi, posisi akhirnya yaitu lusa. Dan posisi awal enak, posisi tengah petak, dan posisi akhir sore. Yang I, posisi awalnya yaitu itu, posisi tengah simpan, dan posisi akhir murni. Yang O, posisi awalnya oleh, posisi tengahnya kota, dan posisi akhirnya radio. Dan U, posisi awalnya yaitu ulang, posisi tengahnya bumi, posisi akhirnya itu ibu. Dan ada juga huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu huruf B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan. Misalnya pemakaian dalam kata bahasa, posisi tengahnya disebut, posisi akhir ada, posisi awal cakap, posisi tengah kaca, dan posisi akhir tidak ada. Posisi awal 2, posisi tengah ada, dan posisi akhir ada abad. Dan F, posisi awalnya fakir, contohnya posisi tengahnya kapan, posisi akhirnya maaf. Yang G, posisi awalnya guna, posisi tengahnya 3, posisi akhirnya gudeg. Yang H, posisi awalnya yaitu hari, posisi tengahnya yaitu saham, posisi akhirnya yaitu tuah. Dan J, posisi awalnya yaitu jalan, posisi tengahnya yang juga huruf di dalam bahasa Indonesia dapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Huruf diftong, contoh pemakaian dalam katanya seperti di awal tuh ain, di tengah tuh syaitan, dan di akhir pandai. Kalau au, yang di awal aula, yang di tengah saudara, yang di akhir harimau. Kalau yang oi, yang di awal tidak ada, di tengah boykot, dan di akhir amboy. Dan Mbak Anaya, halo. Iya, Pak. Mbak, ini Ada nggak? udah di-share ke grup belum makalahnya? Ya. Sudah, Pak. Udah ya, ya udah. Udah nanya aja. Ya, baik, Pak. Biar teman-teman bisa buka di grup juga. Iya, Pak. Saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Dan yang E, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Misalnya pemakaiannya, posisi awalnya khusus, posisi tengahnya akhir, posisi akhirnya tarik. Yang NG, posisi awalnya ngarai, posisi tengahnya bangun, posisi akhirnya senang. NY, posisi awalnya nyata, posisi tengahnya banyak, dan posisi akhirnya tidak ada. Dan yang terakhir SY, misalnya pemakaiannya awalnya syarat, posisi tengahnya musyawarah, dan posisi akhirnya arasy. Dan baik, akan dilanjutkan oleh Sri Sekar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar dulu, Mas Sekar. Saya mau nanya sama Mas Muhyiddin atau Mas Farhan berdua deh. Mas Muhyiddin, Mas Farhan. Mas Andre. Iya, kenapa, Pak? Ya, saya mau nanya, apakah huruf diftong itu apa sih? Contohnya? Huruf diftong ya? Iya. Kalau nggak salah yang au, ai gitu ya, Pak? Iya, coba contohnya apa? Contohnya aula. Terus apa tadi?
Ya, so AU, AI, AE, dan Saiton tuh termasuk. Oh iya Pak. Iya. Ya lanjut Pak. Ayo dilanjut. Mohon maaf, si Sekar. Mas Sekar, let's go Mbak. Ayo Mbak. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. C. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. D. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Lanjut slide-nya. Pemakaian huruf, pemenggalan. 1. Pemenggalan kata dasar. A. Jika di tengah kata ada 2 huruf vokal berurutan. Contoh, di, terus A, koma, doa, lalu taat. Yang B, jika di tengah kata ada huruf konsonan. Contohnya seperti tabu, kawan, catur. Yang C, jika di tengah kata ada 2 huruf konsonan berurutan, contohnya seperti April, swasta, dan handal. Yang D, jika di tengah kata konsonan ada 3 atau lebih huruf konsonan, contohnya seperti absorpsi, lalu konklusi, dan instruksi. Lanjut. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris, misalnya makan, makanan, membantu, merasakan, pergilah. Catatan A, bentuk dasar pada kata turunan dapat-dapatnya tidak dipenggal. B, akhiran I tidak dipenggal. Atau lihat juga keterangan tentang tanda hubung bab 5 pasal E ayat 1. C, pada kata yang berimbuhan sisipan pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut, misalkan telunjuk, sinambung, geligi. 3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan 1 di antara unsur-unsur itu atau 2 pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C dan ID di atas. Misalnya biografi, fotografi. Lanjut slide-nya. Lalu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. A. Huruf kapital atau huruf besar. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, misalnya dia mengantuk. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan. Langsung misalnya adik bertanya kapan kita pulang gitu. Lalu yang ketiga itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Allah, Alkitab, Islam yang Maha Kuasa, Al-Quran. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, contoh seperti nama gelar, kehormatan keturunan, dan keagamaan yang yang diikuti nama orang. Misalnya kayak Mahaputra, M-nya itu besar, Yamin, Y-nya besar, Sultan, S-nya besar, Hasanuddin,
H-nya besar, Haji, H-nya besar, Agus, A-nya besar, Salim, S-nya besar, Imam, I-nya besar, Syafi'i, S-nya besar, Nabi, N-nya besar, Ibrahim, I-nya besar, dan intinya itu adalah awalan huruf ya, atau awalan nama. Lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama dengan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, yang kapitalnya itu hanya huruf D-nya aja. Lalu tahun ini ia pergi naik haji. Nah, kapitalnya hanya huruf T-nya saja. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya kayak Wakil Presiden Adam Malik. Nah, yang kapitalnya itu huruf depannya semua. Lalu Perdana Menteri Nehru. Nah, itu juga sama. Dan Profesor Supomo, itu awalan katanya huruf besar. Lalu slide selanjutnya, Kak. Nah, huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya kayak siapa gubernur yang baru dilantik itu gitu. Lalu kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Nah, yang huruf besarnya itu adalah nama orang tersebut. Lalu yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya kayak Amir Hamzah, Dewi Sartika. Lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalnya kayak mesin diesel 10 volt 5 ampere. Nah, selanjutnya Kak, slide-nya. Dan yang ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya kayak bangsa Indonesia, suku suku Sunda, bahasa Inggris. Yang kapitalnya itu kayak nama negaranya atau nama bahasanya. Lalu huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama, bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya kayak mengindonesiakan kata asing ke Inggris-Inggrisan gitu. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya kayak bulan Agustus, A-nya itu besar, hari Natal, N-nya itu besar. Bulan Maulid, M-nya itu besar. Lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya kayak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Jadi yang huruf besarnya itu adalah nama Soekarno yaitu huruf S-nya dan Hattanya huruf H-nya. Lalu perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Yang besarnya itu hanya huruf P-nya saja. Bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Baik, Sekian. terima kasih buat Mbak Sekar. Iya, Dan Kak. akan dilanjut oleh Mas Gilang Wahyu Caksono. Waktu dan tempat dipersiapkan. Maaf, Mas Gilang. Oh, lupa. Maaf, lupa. Diulang ya. 8 huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya bulan Agustus, hari Natal, bulan Maulid. Huruf besarnya itu dipakai hanya di bulan Agustus, Natal, dan Maulid. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang dipakai sebagai nama. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Nah, huruf besarnya itu ada di nama Soekarno dan Hatta. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia.
Nah, itu contohnya huruf sebenarnya ada di perlombaan. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf utama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara, Kali Brantas Banyuwangi, Lembah Baliem. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya berlayar ke Teluk Mandi di Kali. Nah, itu tidak ada huruf besarnya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon. Next. Yang ke-10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan margi negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi. Misalnya menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Next. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Di dalam nama buku, majalah, surat, kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang. Dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal, misalnya bacalah majalah, bahasa, dan sastra. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya DR, dokter. Next. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengajuan atau penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sesudah Anda tahu. Yang B, huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Nah, itu kata miringnya ada di Negara Kertagama, karangan Paranca. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Lanjut. Yang bab 3, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang merupakan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang B. Kata turunan. 1. Tumbuhan, dalam kurung awalan, titipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan misalnya bergelator, cuma dikeluar. 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya.
Lihat juga keterangan tentang tanda hubung bab 5 pasal E ayat 5. Misalnya bertepuk tangan. Lanjut. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Lihat juga keterangan tentang tanda penghubung pada bab 5 pasal E ayat 5. Misalnya dilipat gandakan. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya adipati mahasiswa. Catatan 1. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu dituliskan tanda hubung dalam kurung strip. Misalnya non-strip Indonesia pan strip Afrikanisme. Yang kedua, jika kata maka sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Misalnya mudah, strip mudah, mudahan. Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Endah. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, gerak-gerik, biri-biri, huru-hara. Itu tanda stripnya kan diantara kata anak-anak, gerak-gerik. Kata, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. Itu kata duta dan besar dipisah. Kemudian mata pelajaran, kata mata sama pelajaran itu dipisah. Selanjutnya gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya alat pandang dengar, antara kata pandang dan dengar itu dikasih strip. Kemudian anak, istri, saya, antara kata anak dan istri dikasih strip. Kemudian gabungan kata berikut ditulis serangkai, misalnya acap kali, manakala, ada kalanya. Lanjut. Dan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Dan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Kata di terpisah dengan kata dalam. Kemudian mari kita berangkat ke pasar. Itu kata ke sama pasar kan dipisah. Catatan, kata-kata yang dicetak miring di bawah ini ditulis serangkai. Misalnya, si Amin lebih tua. Kata daripada itu digabung. Terus lanjut. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Kata sang dan kancil dipisah. Dan surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Kata si dan pengirimnya itu dipisah. Kemudian partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Katalah dengan kata baca itu digabung. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, hendak, pulang pun sudah tak ada kendaraan. Itu kata pulang dan kata pun dipisah. Kemudian contoh lainnya, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Itu kata pun dan kata kali dipisah. Catatan, kelompok yang lazim dianggap padu misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun itu ditulis serangkai. Dan lanjut. Misalnya, adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Itu kan adapun antara kata ada dan pun kan digabung. Kemudian bagaimanapun juga akan dicobanya menyelesaikan tugas itu. Kata bagaimanapun kan dipisah ya antara bagaimana dengan kata pun. Kemudian partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Yang lainnya, mereka masuk ke dalam ruangan 1 per 1. Dan harga kain itu
2.000 per helai. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Muh titik Yamin. Itu kan Muh berarti Muhammad Yamin. Dan M, terus titik, B, terus titik, terus A, atau MBA, kan Master of Business Administration. Kemudian singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal, kata ditulis dengan huruf kapital, dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Huruf besarnya kan terletak di kata Dewan, yaitu pada huruf D, terus perwakilan pada huruf P, dan R, rakyat tanpa tanda titik. Kemudian umum yang terdiri atas 3 kata atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya DLL titik, itu kan artinya dan lain-lain, dan DSB titik dan sebagainya, ataupun DST titik, itu kan dan seterusnya. Dan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya 1 liter, kilogram, rupiah, dan istilah lainnya. Dan akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu huruf kan yang besar itu pada kata Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal, huruf kapital. Misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu yang besar hanya saja. Kemudian akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, itu kan pemilihan umum, itu kecil semua. Kemudian radar, itu kecil semua. Catatan, jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Dan akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalgi. Ya, terima kasih untuk Mbak Endang. Selanjutnya itu yang angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Misalnya, angka Romawi itu ada seperti I, 2, 3, seperti contoh yang ada di PPT ini. Lalu yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Misalnya 0, cm, 1 jam, 20 menit. Lalu angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada misalnya Jalan Tanah Abang I nomor titik 15 atau Hotel Indonesia, kamar 169. Lalu angka digunakan juga untuk menemani bagian kekurangan dan ayat kitab suci. Misalnya bab X ini dalam Romawi itu 10 ya. Pasal 5 halaman 252. Lalu ada surat Yasin titik 29. Nah, penulisan lambang bisa bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, misalnya 12 atau 12, 22. Nah, bilangan pecahan misalnya setengah, 1 garing 2, terus 3/4, 3 garing 4 gitu. Lalu penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Misalkan Paku Buwono X. Lalu ada Paku Buwono ke-10 atau bisa
atau bisa paku buwono ke-10 seperti itu. Lalu ke-9, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran mengikuti cara yang berikut. Misalnya tahun 50-an atau tahun 50-an. Nah, ini penulisan di angka ini 50 stripan. Ya, kayak gitu. Lalu ada uang 5.000 stripan. Jadi uang 5.000-an atau uang 5.000-an kayak gitu. Lalu ke-10, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara beruntutan. Seperti dalam perincian dan pemaparan. Misalnya, Amir menonton drama itu sampai 3 kali. Titik. Lalu di next. Lalu lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misal 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Nah, di bilangan ini 15 itu dipakai huruf ya. Lalu ada Pak Darmo mengundang 250 orang tamu gitu. Bukan seperti 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Nah, lalu 250 orang tamu diundang Pak Darmo. Lalu angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar. Bentar, baterainya low. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagai supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Nah, lalu penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 120 juta orang. Seperti itu. Dilanjut. Nah, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akte dan kwitansi. Misal, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Lalu bukan kayak kantor kami mempunyai 20 seperti ditulis yang kayak gini, yang nggak usah kayak gitu. Lalu jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999,75 dalam kurung 999 dan 75 per 100 rupiah. Lalu di sini kita masuk ke pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Itu langsung berhenti gitu ya. Lalu kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, 3 titik Departemen Dalam Negeri, A titik Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, atau B titik Direktorat Jenderal Agraria. Jadi di bilangan ini di awalnya jadi titik gitu kan. Lalu di sini ada catatan juga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Nah, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1 lewat pukul 1.35.20. Nah, jadi pukul 1 lewat 35 menit 20 detik seperti itu. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ustadz Wahyu. Pak Ustadz Wahyu, silakan. Ustadz Wahyu. Lagi jadi imam apa di masjid ini ya? Jangan-jangan. Saya, Pak. Ya, siap. Ayo. 4 tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya 1.32.20
jam atau 1 jam titik 35 menit titik 20 detik. 1. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Misalnya Siregar titik, Merari titik, 1920 titik, Azab dan Sengsara titik, Walter Freden titik 2, Balai Pustaka titik. 6A. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya desa itu berpenduduk 24.200 orang, 24.200. 6B. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung titik. Lanjut. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya acara kunjungan Adam Malik. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang tanda buka kurung 1, tutup kurung, alamat pengiriman dan tanggal surat. Atau dalam kurung 2, nama dan alamat penerima surat. Misalnya Jalan Diponegoro 82 Jakarta, 1 April 1991. Yang terhormat titik saudara titik Muhammad titik Hasan, Jalan Arif 43 Palembang. Kantor penempatan tenaga Jalan Cikini 71 Jakarta. Ya, lanjut. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas pena, dan tinta titik. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Misalnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Terus 3A. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat didahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang, titik. B. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan, titik. Ya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata ungkapan, penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun, begitu, dan akan tetapi. Misalnya, titik-titik, oleh karena itu, kita harus berhati-hati, titik. 5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, iya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, oh, begitu. Terus 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.
Dalam buka kurung, lihat juga pemakaian tanda petik bab 5, pasal, pasal L dan M titik tutup kurung. Misalnya, kalau ibu, tanda petik, saya gembira sekali, titik. 7. Tanda koma dipakai di antara apa ini? Namanya apa ini, Pak ya? Yang mana, Pak? Tanda koma dipakai di antara itu I kecil di dalam kurung, apa namanya, Pak? Mohon. Ya, I kecil. I kecil, nama dan alamat, I2 gitu. Bagian-bagian alamat, terus I3 tempat dan tanggal, dan 4 nama, tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta, titik. 8. Tanda koma dipakai untuk menceritakan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Alis Jahbana, Sutan Takdir, 1949 titik ya. Tata bahasa baru bahasa Indonesia titik jilid 1 dan 2 titik Jakarta titik 2 PT Pustaka Rakyat titik. Sembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya, WJ titik S titik Purwadarminta ya. Bahasa Indonesia untuk karang mengarang. Dalam buka kurung Yogyakarta titik 2 UP Indonesia titik 1967, halaman titik 4 titik. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. Misalnya, Nyonya titik Khadijah, M titik A ya. Titik ya. Terus 11 tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 M. Rp 12,50. 12 tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan yang sifatnya baik, yang sifatnya tidak membatasi. Lihat juga pemakaian tanda pisah bab 5 pasal F. Misalnya guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali, titik. 13 tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Terus 14 tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya. Dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanda petik tanya Karim. Ya.
Ya. Udah? Tanda titik koma sama siapa ya? Masih saya ya Mbak Ana ya? Mas Wahyu, Iya, yuk. Mas Wahyu, Iya Pak. dipersingkat aja. Bisa dipersingkat. Oh, persingkat langsung gimana ya Pak? Ini kan dari apa slide berapa ini semua tanda-tanda semua. Maksudnya dijelasin contohnya ini 1-2 contoh aja, jangan semuanya gitu. Oh gitu ya Pak. Nah, Baik Pak. Yang berikutnya cek tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Dua tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Ya lanjut Mbak. Lanjut yang D, tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, titik 2, Ahmad Wijaya. Terus yang keempat, tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya ini kayak contoh dialog gitu. Ibu titik 2 meletakkan beberapa kompor bawah. Terus dialognya. Terus kelima, tanda titik 2 dipakai I kurung di antara jilid atau nomor dan halaman. Koma I2 di antara bab dan ayat dalam kitab suci. I3 di antara judul dan anak judul suatu karangan serta 4 nama kota dan acuan dalam karangan. Misalnya, Jokronegoro, Sutoma, titik 1968, titik cukuplah saudara membina bahasa persatuan. Yang E, tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama itu, di samping cara tanda hubung, cara lama itu ada juga cara yang baru. Kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan depannya pada pergantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk tanda hubung mengukur panas. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, tanda hubungnya di tengah-tengah itu berulang-ulang. Terus, keempat, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dari bagian-bagian tanggal. Misalnya, panitia, itu P, tanda hubung lagi, A, tanda hubung, dan seterusnya. Kelima, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya, berevolusi, bertanda hubung evolusi. Bandingkan dengan tanda hubung revolusi. Keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital ke dengan angka dengan tanda hubung an, dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Misalnya, tanda hubung Indonesia, se-Indonesia, se-Jawa Barat, tanda hubung Jawa Barat. 7. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa.
Yang F, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini tanda pisah evolusi, teori kanisbian, dan kini juga pembelahan atom. Tanda pisah telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Misalnya 1910 sampai 1945. Itu tengah-tengahnya ada tanda pisahnya. Catatannya, dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Terus yang H, tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Itu belakangnya kasih tanda tanya. Terus yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1683, tanda kurung. Terus yang ke I, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu belakangnya kasih tanda seru. Yang J, tanda, udah ya? Lanjut ke itu, Syifa. Saya lanjut, J, tanda kurung. Tanda kurung mengambil tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK atau dalam kurung daftar isian kegiatan kantor itu. Tanda kurung mengambil keterangan pada penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, jejak Tranggono yang judul Ubud, tanda kurung nama tempat yang terkenal di Bali. Tanda kurung tutup kurung ditulis pada 1962. Lanjut, 3. Tanda kurung mengambil huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, pejalan kaki itu berasal dari sambal kurung kota Surabaya. 4. Tanda kurung mengambil angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah A. Alam, B. Tenaga kerja, dan C. Modal. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengambil huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. 2. Tanda kurung siku mengambil keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini dalam kurung pembedaannya tanda kurung siku, lihat halaman 35-38, kurung tutup tidak dibicarakan, perlu dibentangkan di sini. Tanda petik. Tanda petik mengambil petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Tanda petik mengambil judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah, tanda petik, bola lampu, dalam buku dari suatu masa dari setempat. 3. Tanda petik mengambil istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara tanda petik, coba, dan ralat saja. 4. Tanda petik mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, koma, tanda petik,
Saya juga minta 1. Lanjut. 5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengampit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan tanda petik si hitam. Catatan, tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Tanda baca ditulis di luar tanda petik karena yang di dalam petik bukan makna harfiah. Ditulis melekat pada kata juga boleh. Lanjut lagi. Tanda petik tunggal. Tanda petik tanggal petik tunggal mengampit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, tanda kutip, kau dengar bunyi tanda tunggal kring-kring tadi. 2. Tanda petik tunggal mengampit makna terjemahan atau penjelasan kata ungkapan asing. Lihat pemakaian tanda kurung bab 5 pasal J. Misalnya, ya. Saya potong. Nanti kesimpulannya di akhir aja ya. Jangan dibacain dulu ya. Ya, ya Pak. Oke, lanjut Mbak. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Misalnya, Misalnya, Jalan Keramat 11 garis miring 10. Tanda 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap kali. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi. Harganya Rp150.000 per lembar. Lanjut lagi. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Lanjut lagi. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangnya bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali, tanda penyingkat, kan kusurati. Kan itu maksudnya akan. Catatan seperti tanda baca lain. Tanda titik 2. Ditulis melekat pada kata yang diberi tanda baca. Tidak ada tanda titik 2 menggantung atau berdiri sendiri. Sudah. Sudah ya. Oke, makasih kelompok 4 untuk materinya. Ditutup aja dulu PowerPoint-nya, Mbak. Ya, terkait sama materi yang kita pelajari hari ini ya, lumayan panjang, 1 jam lebih ini presentasi. Ini baru presentasi aja, belum kesimpulan. Oke, saya coba tanya aja deh ya. Saya coba tanya terkait sama apa yang kita pelajari. Menurut teman-teman, ya kan, kesimpulan apa yang bisa diambil dari ejaan yang disempurnakan ini? Jadi tujuannya ditujukan untuk apa sih ini adanya ejaan yang disempurnakan atau dibuat ejaan yang disempurnakan ini tujuannya untuk apa? Mbak Rahma Dewi. Saya random ya. Mbak Sarmila. Mbak Sarmila Idol. Mas Sony. Mas Sony Idol.
Mas Firdaus. Halo Pak, maaf Pak. Ya, Sony. Saya lagi di perjalanan Pak, maaf Pak. Oh, lagi di jalan. Ya udah, ya udah. Iya Pak. Mas Firdaus. Iya Pak. Di on cam aja Mas Sony, cuman nggak usah di mute, di unmute, jadi saya bisa tahu gitu Mas. Di mute, jangan di unmute. Mas Firdaus. Soalnya pakai HP Pak, lagi bawa mobil gimana ya? Oh ya wes, ya wes. Mbak Mary Ma'rifatillah. Mas Rahmat. Mas Riko. Ya Pak. Ya gimana Mas Riko, Mbak Mary, udah on cam ya? Apa tadi pertanyaannya disimak nggak? Kenapa itu apa fungsinya dalam kata gitu ya? Ejaan dalam apa tujuan kita belajar ejaan yang disempurnakan tujuan ejaan tersebut itu supaya kita dalam membuat surat atau menyurat atau memberikan informasi tidak salah gitu, sesuai dengan apa tuh kata yang sudah tertera dalam bahasa Indonesia gitu, biar tulisan kita itu terarah gitu dan baik secara itunya baik itu Pak, secara penulisannya baik itu baik gitu Pak. Udah itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Mbak Mary gimana? Pertanyaan yang sama. Tujuan ditetapkannya ejaan itu apa sih? Untuk menciptakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga Pak, sama terus kayak sebagai bentuk melestarikan bahasa-bahasa yang menetap sebelumnya gitu kan, emang bahasa Indonesia ejaan yang baik dan benar gitu, untuk agar tetap menjadi bahasa Indonesia bahasa bangsa gitu. Gimana sih gitulah Pak? Gitu ya. Iya. Buat itu biar jadi bahasa yang baik dan benar, makanya diadain kayak berbagai macam ejaan-ejaan yang benar-benar jelas gitu, Pak. Gitu. Ya. Yang lain ada yang mau nambahin? Saya Pak. Ya silakan. Mengenai tujuan kita belajar EYD, ya sebenarnya sudah ada di poin kesimpulan ya, dan itu saya sepakat dengan itu, yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik bahasa ucapan maupun tulisan, sehingga ketika kita memakai dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Gitu Pak. Jadi tujuan intinya sih itu 3 itu, pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Ya. Oke, yang lain ada yang mau nambahin lagi? Saya Pak nambahin Pak. Ya silakan. Jadi tujuan ejaan yang disempurnakan itu agar penulisan dalam tulisan apapun ya, baik surat ataupun cerita ataupun makalah, semuanya itu agar sesuai dengan pedomannya gitu yang telah ditetapkan. Kalau ejaan yang disempurnakan itu sebenarnya udah nggak berlaku lagi gitu di tahap sekarang, karena sekarang itu mulainya dengan ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB itu. Jadi itu masanya itu selesai sampai tahun 2015. Setelah 2015 sekarang itu menggunakan PUEB itu. Jadi ya tujuannya ya dalam kepenulisan ataupun dalam
tata bahasa itu sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Itu sih Pak kalau dari saya. Oke. Bentar ya, saya coba share. Udah muncul belum? Coba. Udah ya. Ada yang bisa jelasin nggak ini? Dalam kurung I1, dalam kurung I2, dalam kurung I3, dalam kurung I4. Iya itu benar Pak. Saya juga masih bingung. Ada yang bisa jelasin? Ini mohon maaf Pak, ini dalam subbahasan apa ya Pak? Subbahasan apa yang muncul ini itu Pak? Ini kan ada berapa tuh? Ada 8 poin. Presentasi siapa? Tanyanya yang Pak, presentasi. iya. Itu kayaknya urutan, Mbak. Iya, urutan gitu Pak. Kayak yang Itu pertama urutan. tuh nama dan alamat. Nah, yang kedua itu bagian-bagian alamat. Kayak gitu Pak. Nomor-nomornya. Iya. Kayak contoh dalam penulisan membuat surat lamaran pekerjaan bukan ya? Ya itu disebutnya istilahnya apa tuh? Tanda seperti itu disebutnya. Tanda yang Romawi itu bukan Pak. Ya. Kalau menurut saya lebih tepatnya itu pakainya A, Pak. Di antaranya A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, D, seperti itu. Terus kemudian di misalnya di situ, kalau saya lihat kayaknya itu Universitas Indonesia harusnya nyambung itu kayaknya. Itu cuma kalau Contoh itu universitas ya? ini typo aja, salah tulis aja. Ya sebenarnya ini I1, I2, I3 ini kalau penyebutannya kita biasa nyebutnya numerik ya. Penomoran, pengangkaan, penomoran. Jadi ya mirip seperti Romawi. Ya. Seperti angka Romawi bukan sih? Ya, Romawi hanya saja ini karena pengetikannya bebas ya kalau numerik ya. Yang pasti numerik ini tujuannya untuk ke sebagai penanda untuk ke poin 1, poin 2, poin 3 dan poin selanjutnya gitu. Karena kan ini sebenarnya Romawi, huruf Romawi tapi bebas mau mengetik yang pakai I kecil atau pakai I besar sesuai Romawinya nggak ada masalah. Yang jelas ya tujuannya sebagai numerik atau penomoran begitu. Itu aja. Jadi sebagai penanda pembagi dari poin-poin yang mau dibahas. Kalau kenapa kelihatan bingungin ya karena dia ini pas nulis langsung nyambung aja ya, nggak pakai poin 1 terus di enter, poin 2 terus di enter gitu kan. Harusnya kan ada dibedain poin-poinnya, nggak dibuat nyambung. Ini sama aja seperti kita saat nulis daftar isi itu loh ya Pak ya. Iya, numerik itu penomoran namanya. Iya, sebelum ini kan angkanya Romawi gitu ya, maksudnya Romawi. Kalau misalkan sebelum angka-angka 1 biasa itu kan di atasnya ada Romawi dulu ya, dari mulai kata pengantar, apalagi gitu kan latar belakang, terus misalnya daftar isi itu kan ditulis dengan angka-angka Romawi, kemudian di judulnya terus di bawahnya ada subtema gitu kan ditulis dengan nomor biasa, angka biasa gitu. Iya. Saya mau Pak? Mau ngasih sedikit masukan untuk teman-teman yang presentasi, boleh Pak? Boleh. Yang pertama penyebutan tadi sempat sering saya lihat di makalah itu ada lihat juga tanda pisah pada bab yang kelima pasal E, pasal F gitu ya. Itu saya cari bab 5-nya nggak ada, tapi kayaknya mungkin typo, kayaknya yang dimaksud adalah bab 4 gitu ya. Yang mana terus kasih unjuk slide-nya Mas?
Slide berapa? Ingat nggak slide berapa? Wah, slide-nya nggak ingat, Pak. Saya tadi sempat baca di makalahnya. Ya. Sama yang kedua, ini kan kalau setahu saya ini semuanya ada di apa namanya keputusan peraturan tentang EYD ini kan semuanya ada di peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya, yang nomor 45 tahun 2009 tentang peraturan tentang EYD. Kalau saya lihat dari awal sampai akhir nggak pernah disinggung tentang itu, tentang peraturan Menteri Pendidikan Nasional maksudnya yang nomor 46 tahun 2009. Latar belakangnya maksudnya, Mas. Betul, latar belakangnya. Yang saya lihat di situ sejarahnya aja, jadi sejarah ditetapkannya, sejarah kemudian disempurnakannya gitu. Terus ini Pak, saya ada apa namanya kepingin minta pendapat dari Pak dosen dan juga teman-teman semua. Kalau kita lihat dari materi kita hari ini ya panjang sekali, banyak sekali gitu kan, sampai kata Pak dosen tadi kan 1 jaman ya. Nah itu kan yang pada akhirnya kalau kita apa ya sekarang mungkin nggak kita juga ya nggak langsung paham gitu kan. Yang jadi permasalahan itu banyak kalau saya lihat para penulis itu yang mereka pada akhirnya pakai jasa editor. Para penulis juga pada akhirnya nggak begitu paham tentang EYD, dan ketika mereka buat buku pakai jasa editor. Kalau editor kan mungkin karena tuntutan profesi ya, jadi mau nggak mau ya harus dihafal gitu kan. Nah yang jadi masalah kita ini yang sebagai mahasiswa, apakah ada cara lain selain menghafal bulat-bulat seperti para editor itu gitu? Kalau menurut saya sih mungkin ada cara lain seperti misalkan dengan banyak membaca buku gitu ya, buku, koran, majalah yang menggunakan penulisan yang sesuai dengan EYD. Nah, kalau menurut Pak dosen sendiri dan teman-teman sendiri, apakah cara ini dibenarkan atau kita harus menghafal secara bulat-bulat gitu ya? Kalau menghafal itu sebenarnya apa pekerjaan yang membuang waktu ya, Mas. Jadi betul, Pak, betul. Dibandingkan menghafal, lebih baik kita tuh terbiasa mempraktekkan. Salah satunya kalau untuk penulisan lebih banyak buat penulisan. Kalau untuk verbal lebih banyak diucapkan. Ya, karena kalau untuk menghafal ya mungkin ya karena yang satu-satunya ya bahasa yang bisa dihafal ya paling Quran aja, yang lain saya bingung buat menghafalnya gitu. Kalau Quran ya mungkin bisa dihafal diulang-ulang ya karena memang sudah dijanjiin, tapi kalau buku yang lain bisa mungkin dihafal tapi setelah itu ya nggak lama, paling sebulan 2 bulan ya 6 bulan lah paling juga lupa lagi gitu ya. Itunya itu kita biasain aja, dibiasain, dipraktekin, ya insya Allah lah lebih lama ingatnya, lebih lama hafalnya gitu. Gitu kalau dari saya sarannya, perbanyak literasi, baca buku ya kan. Kalau memang minat dengan bahasa ya nanti lanjut ke S2, ngambil jurusan khusus bahasa itu, apa bahasa sastra Indonesia ya, nanti jadi penerjemah, bisa jadi penerjemah, bisa jadi apa ya ahli bahasa ya, kalau ada kasus-kasus terkait dengan ujaran kebencian itu dipakai nanti tuh ahli bahasa gitu, Mas. Yang jelas kalau kita suka ya kita dalamin gitu. Mungkin saya nambahin, Pak. Ya, silakan. Ya, apa namanya berkaitan dengan kita harus bisa dengan kayak tadi ya EYD-nya harus benar segala macam.
ya memang itu diperlukan ya dalam kita menulis apapun gitu sesuai dengan EYD gitu. Tapi dalam menulis buku itu kan penerbit itu kan menyiapkan editornya, karena editor bagi penerbit itu ya satu paket gitu. Sebelum menerbitkan buku, mereka bahkan akan meneliti dan sebagainya, dan itu akan ada di editor. Dan sebelum masuk ke editor di penerbit sendiri, sebenarnya ada namanya kita itu melakukan, jadi kita itu sebagai editor otomatis setiap kita nulis itu harus diedit terlebih dahulu sebelum kita posting ataupun sebelum kita ke penerbit gitu. Terus juga karena penerbit itu profesi, maka lumayan juga ketika kita punya naskah yang disetor ke penerbit itu, ya kita harus bayar ke mereka. Ada yang bayaran profesional itu, saya pernah dengar itu per halaman, setiap naskah yang kita masuk ke sana itu bayarannya per halaman. Ada 20.000 per halaman, tergantung jumlah halaman yang akan kita tulis gitu, kalikan saja. Makanya dalam menerbitkan buku itu ya butuh dana yang banyak kalau misalnya kita menerbitkan buku di penerbit indie gitu. Iya. Tapi saya juga pengen ini Pak menambahkan terkait dengan EYD, karena penyampaian tadi itu kan judulnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sedangkan EYD itu kan sekarang itu kan udah istilahnya udah diganti atau tidak berlaku lagi gitu ya, karena itu di tahun 2015 itu selesai dan diganti dengan PUEB itu, PUEB gitu. Dan itu juga ada perubahan-perubahan kecil sebenarnya sih. Kayak misalnya dalam dialog di situ ada tanda petik 2 dimulai dengan huruf kapital atau kecil. Ada sih kalau kita bahas secara rinci itu nanti ada dialog tag gitu yang di situ harus menggunakan tanda petik, dan tanda petik itu setelahnya itu harus huruf kapital atau huruf kecil, itu ada nanti aturannya. Dan itu masuk ke PUEB. Kalau di EYD tadi saya tuh nggak menemukan perbedaan setelah tanda petik huruf kapital atau huruf kecil gitu Pak. Makanya perlu juga tuh, karena sekarang itu masanya masa PUEB, perlu juga kita tuh mendalami yang PUEB-nya, bukan EYD. Dan Ya, itu Pak. makasih Mas Budi masukannya. Ini kan kita yang kita pelajari dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan akhir mengikat kepada RPS ya, rencana per semester ya, pembelajaran semester. Dari rencana yang diajukan, dari RPS yang diajukan oleh masing-masing dosen bahasa yang dirembukan, ya kita sepakat yang urgent atau yang paling penting dipelajari untuk materi di kuliah bahasa Indonesia ini, RPS-nya sementara ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Terkait dengan PUEB ya kan, atau pedoman umumnya, itu mungkin nanti akan ada diskusi lagi lebih lanjut ya, kita sesuaikan sama kebutuhan dari materi yang nanti yang kedepannya kita akan berikan ke mahasiswa juga Mas. Sementara ini ya kan karena ada beberapa dosen senior yang langsung mengusulkan, ya kita ngikut aja dulu gitu, dari dosen seniornya gitu. Ya insya Allah nantilah kalau memang Mas Budi mau lanjut, nanti saya kasih linknya lagi, ngikut bareng-bareng sama mahasiswa semester 1, nggak apa-apa kan, asal pas lagi santai gitu. Ya, jam 8.05, kelompok 4, kesimpulannya apa coba?
Silakan dibacakan. Ini Pak Koko ya habis ini ya. Mana kelompok 4 nih? Yang bagian kesimpulan siapa tuh? Langsung saya bacakan Pak ya. Ya, silakan. Jadi kesimpulan, ejaan merupakan keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang, bunyi ujaran, dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu atau pemisahannya, penggabungannya dalam suatu bahasa. Ejaan yang disempurnakan bertujuan untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam EYD seperti 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca. Demikian makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat untuk pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dapat memaafkan dan memakluminya. Karena penulis adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, hilaf, dan lupa. Terima kasih, Pak. Makasih Mbak Endang. Dia pusing sendiri, Pak. Waduh, iya. Belum selesai ya? Udah, Pak, sampai situ tadi. Pak. Maaf, nggak ada suaranya, Pak. Belum ditutup, Pak, bahasa Indonesia. Ya, saya tambahin sedikit Pak Wahyu. Saya tambahin sedikit penutupnya. Jadi, ya, Pak. Ejaan yang disempurnakan ini mempunyai keputusan atau kekuatan hukum berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan tanggal 27 Agustus tahun 75. Ya, jadi penetapannya atau peresmiannya ini didasari oleh keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus tahun 1975 nomor 0196/U/1975. Jadi latar belakangnya atau kepentingannya adalah sesungguhnya bahasa Indonesia itu senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat dan juga dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukanlah penyempurnaan terkait dengan pedoman atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu saja dari saya. Nanti seperti biasa, saya kalau ada tugas mandiri, saya infokan tugas mandirinya. Ini untuk sekarang kita pertemuan ke-6 ya, besok pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, pertemuan ke-7 ya. Itu pertemuan ke-8 kita nanti UTS kan ya. Halo. Ya, Pak. Pertemuan ke-8 kita UTS. Sudah tahu apa aja yang jadi syarat untuk bisa ikut ETS? Sudah, Pak. Sudah diinfokan ya? Bayaran ya, Pak. Iya. Sudah diinfokan intinya ya? Sudah, Pak. Baik, kalau gitu ya. Udah, administrasinya jangan lupa diselesaikan biar nanti UTS-nya bisa lancar.
Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Endang. Kak Endang sama Kak Endang. Dimut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.